Mereka yang pasrah akan berkata bahwa semua adalah takdir yang tak terhindarkan, sebuah skrip kosmik yang telah disahkan. Namun, di panggung produksi ini, kita adalah arsitek dari nasib kita sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah perisai filosofis kita. Sebuah disiplin yang menolak kepasrahan, mengubah setiap protokol menjadi benteng pelindungan untuk melawan kebetulan yang kejam. Setiap langkah ceroboh adalah sebuah bisikan samar kepada kehancuran. Sebuah taruhan berisiko tinggi yang kita letakkan pada kemurahan hati, probabilitas yang tak pernah berpihak, dan ketika kecerobohan itu berbuah malapetaka, ketika cahaya sebuah nyawa dipadamkan, kita dihadapkan pada kekosongan yang tak terperi. Seluruh kekayaan dunia tak akan mampu menebus waktu yang terhenti, atau mengisi kekosongan yang diciptakan oleh ketiadaan. Mari kita tegakkan keselamatan sebagai kredo kita. Karena dalam kalkulasi akhir, nyawa adalah nilai intrinsik yang melampaui segala harga dan tak dapat ditawar oleh takdir. Oke pemirsa, saya sedang berada di depan gedung proyek yang sangat megah di Purwakarta, yang katanya ini adalah proyek yang aman, profesional gitu. Namun nyatanya telah terjadi kecelakaan di mana kontainer itu jatuh dari kren yang hampir menguburkan para pekerjanya secara hidup-hidup gitu. Bahkan ada saksi mata yang melihat kalau salah satu pekerja itu tidak menggunakan APD lengkap. Ini bukanlah kesalahan manajemen, tapi mungkin saja dikarenakan dari APD tersebut body harness dan helmnya sedang cuti bersama. Pemirsa, saya di sini sedang bersama dengan salah satu pekerja yang bekerja di proyek tersebut. Oke, saya akan bertanya Mas, bagaimana pendapat Mas mengenai proyek tersebut? Gimana ya Mas, kita dari pihak atasan suruh diam, kalau yang lapor nanti suruh cari kerja lain. Ya gimana ya, kalau kita sakit sedikit juga nanti malah dibilang nggak apa-apa pengalaman. Gimana ya Mas? Mau tidak mau ya Mas ya? Saya Mas. Pihak perusahaan belum memberikan jawaban resmi. Yang mereka klaim hanya tidak ada korban jiwa satupun. Jadi mereka akan tetap merasa baik-baik saja. Namun pertanyaannya sederhana. Apakah hal ini akan terjadi lagi ke depannya? Kalaupun terjadi, apakah pertanyaannya masih sama? Ataukah ini harus terbantahkan oleh adanya pekerja yang mati terlebih dahulu? Dari Purwakarta melaporkan, semoga kejadian hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Lebih dihargai lagi akan pentingnya suatu nyawa. Terima kasih. Oke, kita ulangi sekali lagi, Faris. Saya perlu kronologi yang jelas. Anda yang pertama kali melaporkan. Saya yang panggil tim medis. Saya lihat. Oke, dimulai dari pagi dulu kejadian. Jadi pagi itu udah kacau Pak. Hah? Kacau gimana? Semuanya karena target. Pak Talha, manajer proyek, baru aja didatangi rektorat. Proyek ini telat 2 minggu. Woi, ayo angkat kayunya.
Pak Isan tertekan. Dan kalau dia tertekan, kita semua yang kena. Saya tidak mau tahu, Isan. Pokoknya lantai 15 harus selesai dicor. Progres, Isan. Tapi Pak, cuacanya kan Jangan banyak alasan, kerjakan. Terutama di bagian administrasi. Revisi target dari Papa. Pak Isan harus tanda tangan sekarang juga. Dia lagi di luar, Sap. Ini laporan divisi kemarin aja belum ketemu. Aku nggak mau tahu. Ini urgent. Riz, lo lihat laporan dari divisi kemarin kan? Yang kabel selingnya hampir putus. di map merah kan? Nggak ada. Pak Isan teriak-teriak minta data itu. Mana laporannya Aisyah? Saya butuh inspeksi keren sekarang juga. Sebentar, Pak. Saya... Lupakan. Gak ada waktu. Saya harus cek visual sekarang juga. Jadi saya tidak memeriksa laporan Dirmis soal seling itu. Dia bilang akan cek visual, tapi dia buru-buru. Semua orang tahu seling B2 itu sudah bermasalah, Pak. Siapa operator dan leadernya? Randi dan Bayu, Pak. Bayu, si operator, mainnya kasar. Dan pada saat hari itu Andi, cek lagi pengunciannya. Udah aman ini, Pak De. Wah, dia talinya tipis bro, ganti. Bawa lu. Udah aman ini. Yakin itu kuncian di? Udahlah, cepetan. Panas nih, Cok. Bayu, angkat, cepat. Siapa nih yang nguput? Waduh Pak Bos, coba nguput. Halo Pak Bos, how are you today? Loh, kok marah-marah? Kenapa Pak Bos? Oh, oke, siap. Siap Pak Bos. semuanya terlalu cepat. Oke, tunggu sebentar seperti ini. Tolong cek dulu. Oke, kita mulai lagi. Di mana posisi Anda saat itu, Pak Bos? Jadi saya ada di bawah, Pak, di kantor. Saya baru sadar Aisyah salah input kode izin kerja. Harusnya izin kerja panas di lantai 10. Tidak boleh bersamaan dengan pengangkatan material berat. Anda sudah coba membuktikan. Saya sudah coba, Pak. Saya lari ke pos keamanan, Pak. Kenapa di sini, Pak? Kamu ngapain di sini? Itu zona merah. Kamu juga cuma admin. Tapi itu darurat, Pak. Darurat. Prosedur tetap prosedur. Mundur. Duh, dia gak mau denger lagi. Nanti kalau ada apa-apa, Papa Bian bisa gepeng.
Pak Adil, mesin field udah dicek? Sudah Pak, sudah siap. Pak Fatin, gimana? Barang di sana udah komplit? Aman sih Pak, aman. Pak Indra? Aman Pak. Oke. Pak, kok perasaan saya nggak enak ya Pak? Udah gak usah mikir macam-macam kamu. Bener aja, Papa Bian hancur. Astaga, Papa Bian. Aduh, cepat panggil medis. Segera dekat dulu. Aduh, ngeri banget. Ayo, telepon medis, telepon. Ini bukan salah satu orang, Pak Eko. Ini salah semua orang. Pak Talha yang menekan, Pak Isan yang lalai, Aisyah yang teledor, Bayu dan Randi yang ceroboh, dan Pak Edgar yang kaku. Dan saya yang terlalu lemah untuk menghentikan mereka. Saya cuma admin. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Faris sudah banyak membantu untuk kesaksian kali ini. Anda boleh pulang. Sudah Pak. Ya sudah, untuk rekan-rekan yang lainnya akan saya panggil berdasarkan kesaksian Anda. Saya cuma admin. Ini udah saya foto kemarin. Gak ada waktu, Pak De. Ini Pak Talha udah marah-marah tadi. Tapi ini urusannya nyawa, Riz. Saya tahu itu sling masih bisa 2-3 kali pakai. Jangan kamu, Riz. Saya yang tanggung jawab di sini. Udah kerja aja Pak De lah.
Tragedi ini menjadi bayangan gelap yang mengingatkan bahwa bahaya selalu menunggu kelengahan, bukan hanya saat prosedur diabaikan, tetapi juga ketika kita memilih bekerja tanpa APD lengkap, membiarkan maut berjalan sedikit lebih dekat.